PPL Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang materi PAI yang bertemakan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Mau tahu penjelasannya seperti apa? Mari kita saksikan. Kali ini kita akan membahas mapel PAI untuk kelas 12 dengan materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan model dakwah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu mengambil ibrah atau hikmah mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Di dalam sebab ini, kita juga akan terfokus pada pembahasan yang pertama, perkembangan Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, teori masuknya Islam di Indonesia. Lalu yang ketiga, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Lalu yang keempat, faktor yang mempengaruhi Islam mudah berkembang di Indonesia. Kita masuk ke poin yang pertama, ada perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dengan jalan damai hingga abad ke-16. Kemudian, pada abad ke-8 dan 9 Masehi, kebudayaan Islam mulai berkembang, meskipun belum membentuk suatu pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan. Baru setelah abad ke-13, Islam berkembang menjadi kekuatan politik dengan adanya kerajaan-kerajaan. Bukti yang menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah sebagai berikut. Untuk poin yang kedua, ada teori masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama, dari Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Sebagai peletak dasar teori Gujarat adalah Snugghorganya. Penjelasannya seperti ini. Kurang adanya fakta yang menjelaskan tentang peranan bangsa Arab dalam melakukan penyebaran agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, telah terjalin lama hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Lalu yang ketiga, adanya manuskrip tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan adanya hubungan antara Sumatera dengan India. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori Mekah. Ada banyak sekali argumen yang menguatkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, sebagai pencetus teori Mekah adalah Hamka, yang telah dikemukakan dalam seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia di Medan pada tanggal 17-20 Maret 1963. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan kepada pandangan tentang peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat hanyalah sebagai tempat singgah semata dan tempat mengambil ajaran Islam adalah Mekah. Lalu, pendapat yang kedua,
Pendapat Hamka ini lebih menekankan kepada pemegang peranan utama dalam penyebaran Islam ke Indonesia, yaitu bangsa Arab. Kemudian baru disusul oleh bangsa Persia dan bangsa Gujarat. Selain itu, Hamka juga menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Jawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Sumatera, yaitu pada abad ke-7. Pandangan Hamka ini didasarkan kepada berita dari Tiongkok yang mengisahkan bahwa kedatangan utusan Raja Taceh kepada Ratu Sina. Sedangkan Raja Taceh menurut Hamka adalah Raja Arab dan khalifah pada saat itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu, pendapat yang ketiga dari Hamka adalah ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus, daerah pesisir barat Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu dari teori Persia, yang mengatakan bahwa sebagai peletak teori Persia adalah Husain Jadiningrat. Teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam datang ke Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia. Dari uraian teori-teori tersebut dapat dipahami bahwa Islam datang ke Indonesia melalui beberapa periode. Periode pertama pada abad ke-7 hingga abad ke-12 merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas Muslim, terutama para pedagang Muslim. Dan pada umumnya, para pedagang Muslim adalah saudagar kaya yang bertindak sebagai juru dakwah. Lalu periode kedua pada abad ke-13 hingga abad ke-16 merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam awal. Nah, pada periode ini, penyebaran agama Islam telah meluas dan selanjutnya membentuk kekuasaan sosial politik yang mengambil bentuk kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya, poin yang ketiga ada strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Strategi dakwah yang dimiliki oleh para pendakwah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui jalur berikut ini. Yang pertama, perdagangan. Hubungan perdagangan dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau media dakwah, sebab dalam Islam setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Karena pada saat itu, jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang Muslim. Apabila para penguasa lokal di Indonesia ingin terlibat jauh dengan perdagangan internasional, maka mereka harus berperan aktif dalam perdagangan internasional dan harus sering berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Lalu strategi yang kedua, pernikahan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri para saudagar Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Karena raja, adipati, atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses Islamisasi. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten, Brawijaya dengan Putri Campa, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan lainnya. Lalu strategi yang ketiga ada pendidikan. Lembaga pendidikan Islam ini tidak membedakan status sosial dan kelas. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari atau memperdalam pengetahuan Islam diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan. Dengan demikian,
pesantren-pesantren yang para ulamanya telah memainkan peran yang cukup penting di dalam proses pencerdasan kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. Lalu strategi yang keempat ada tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga saat ini. Lalu strategi yang kelima ada kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang kita ketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dan dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Strategi yang terakhir ada politik. Dalam politik, terutama di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik ini sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah tersebut. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Poin yang terakhir dari subbab pertama ini adalah faktor yang mempengaruhi Islam mudah berkembang di Indonesia. Ada beberapa faktor kenapa Islam mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama, ajaran Islam mudah dimengerti dan mudah diamalkan. Pelaksanaan ajaran Islam disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang tidak memberi beban kepada pengikutnya dan menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, yang sudah tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu poin yang kedua, syarat memeluk agama Islam sangat mudah. Bagi siapapun, untuk memeluk agama Islam sangat mudah dengan hanya membaca 2 kalimat syahadat. Lalu poin yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Agama Islam tidak mengenal kasta. Ajaran Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT. Di hadapan manusia, derajat manusia ditentukan oleh kebaikan akhlak atau budi pekerti. Sedangkan di hadapan Allah, derajat manusia ditentukan oleh nilai ketakwaannya. Poin yang keempat, ada kegiatan keagamaan di dalam Islam itu bersifat sederhana. Kegiatan-kegiatan di dalam agama Islam dikenal dengan sebutan peringatan hari besar Islam, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, Nuzulul Quran, Idul Adha, Idul Fitri, dan sebagainya yang dilaksanakan secara sederhana. Lalu untuk poin yang terakhir, ada Islam disebarkan secara damai. Islam bersinar ke seluruh penjuru dunia melalui cara yang damai. Sesuai tujuan Islam itu sendiri yang berarti damai dan rahmat kepada seluruh alam semesta. Cara yang dilakukan oleh para dai dalam menyebarkan agama Islam adalah kedamaian. Media yang digunakan melalui kesenian yang bersifat menghibur dan akulturasi budaya sehingga Islam tidak merusak tetapi mengajak secara santun, tidak memaksa namun saling merangkul menuju jalan kebenaran Allah. Kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu ada sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam dilakukan secara bertahap
dan dengan kesabaran. Semaksimal mungkin para mubalih bekerja keras untuk menyebarkan Islam ke seluruh jagat Nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama, ada perkembangan Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya yang menjadikan Islam masuk ke daerah tersebut. Penyebaran Islam di Sumatera menjadi cikal bakal penyebaran Islam di Indonesia, yang awal masuknya Islam di Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif, seorang mubaligh asal Arab dengan misi menyebarkan Islam melalui cara berdakwah dan berdagang. Dengan kenyamanan yang dibuat oleh Abdullah Arif, akhirnya banyak yang memutuskan untuk masuk Islam, khususnya penduduk Pasai waktu itu. Bahkan, raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan berdakwahnya, mereka masuk Islam pula, sehingga masyarakat Pasai sangat giat belajar agama Islam. Setelah agama Islam menyebar di Pasai, kemudian menyebar pula di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Ulama yang terkenal membawa Islam ke daerah Pariaman adalah Syekh Burhanuddin. Nah, selanjutnya, mubaligh yang berjasa menyebarkan Islam di Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau yang biasa kita kenal Sunan Ampel. Di sini ada tabel nama-nama kerajaan yang ada di Sumatera. Ternyata banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Sumatera. Kita lanjut ke perkembangan Islam di Jawa. Islam mulai masuk di Jawa pada abad ke-7 Masehi. Nah, secara perkembangan Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, mengalami perkembangan pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Berikut adalah nama-nama kerajaan Islam di Jawa. Poin yang ketiga, ada penyebaran agama Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peran Sunan Giri di Gresik. Hal ini karena Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang banyak muridnya dari luar Jawa termasuk dari Sulawesi. Pusat peradaban Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Goa. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16 setelah para Raja Goa dan Talo menyatakan Islam. Dan Islam di Sulawesi sendiri mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17. Kita masuk ke poin yang keempat, ada perkembangan Islam di Kalimantan. Para ulama yang berdakwah di Sumatera dan Jawa melahirkan kader-kader pendakwah yang terus-menerus mengalir hingga Islam masuk ke Kalimantan yang lebih dikenal dengan Borneo, yang kala itu melalui dua jalur. Jalur yang pertama yang membawa Islam ke tanah Borneo adalah jalur Malaka yang dikenal sebagai Kerajaan Islam Perlak dan Pasai. Jalur lain yang digunakan menyebarkan dakwah Islam adalah para mubaligh yang dikirim dari tanah Jawa. Perjalanan dakwah ini akhirnya melahirkan Kerajaan Islam Banjar dengan ulama-ulama besar, salah satunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para pedagang Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa juga menjadi pembawa agama Islam masuk ke Kalimantan.
Kita masuk ke poin yang kelima, ada perkembangan Islam di Maluku. Pada abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku yang dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Nah, raja-raja di Maluku yang masuk Islam itu ada 4. Yang pertama, Raja Ternate juga mendapat gelar Sultan Mahrum. Lalu yang kedua, Raja Tidore mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Lalu yang ketiga, Raja Jailolo berganti nama Sultan Hasanuddin. Lalu yang keempat, Raja Bacan mendapat gelar Sultan Zainal Abidin. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga berkembang di wilayah Irian. Nah, untuk subbab yang ketiga, kita akan belajar tentang model dakwah dalam perkembangan Islam yang terbagi atas model dakwah Wali Songo dan model dakwah organisasi Islam. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominansi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo adalah simbol penyebaran di Indonesia, khususnya di Jawa. Peranan Wali Songo sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Selanjutnya ada tokoh-tokoh para Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau biasa disebut Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa. Media dakwah yang dilakukan adalah melalui keteladanan perilaku, berdagang yang islami, mendirikan masjid dan perantara. Lalu tokoh Wali Songo yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat. Sunan Ampel dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Sunan Ampel juga berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak. Sunan Ampel juga mempelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Patah sebagai sultan pertama. Tokoh Wali Songo yang ketiga ada Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Belambangan. Sunan Giri juga pernah belajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sunan Giri dalam berdakwah menggunakan media seni seperti permainan-permainan anak-anak, misalnya jelungan dan cublek suwang, serta beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Lalu tokoh Wali Songo yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman dan setiap bait diselingi ucapan 2 kalimat syahadat yang biasa disebut dengan istilah katen. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan media seni seperti sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, tembang tombo ati, dan pentas pewayangan. Sunan Bonang juga dikenal sebagai dalang yang piawai. Tokoh Wali Songo yang kelima ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing karena pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, beliau adalah pencipta lagu Dhandang Gula. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni. Kebiasaan Sunan Kalijaga keluar masuk kampung dan memberikan hiburan gratis dengan menuntun para penduduk untuk membaca syahadat dan memberi ujangan kepada para masyarakat sekitar.
Lalu, tokoh Wali Songo yang ke-6 ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan fakir miskin dan orang sakit untuk diobati. Nah, perhatiannya itu sangat besar terhadap masalah sosial. Ada 4 ajaran pokok yang diterapkan Sunan Derajat dalam mendakwakan Islam kepada masyarakat, yaitu yang pertama, paring teken marang kang kalunyan wanita. Yang kedua, paring pangan marang kang kaliren. Yang ketiga, paring sandang marang kang kawudan. Yang keempat, paring payung marang kang kadoman. Tokoh Wali Songo yang ke-6 ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang sangat berperan dalam proses penyebaran Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati juga merupakan salah satu pembuat toko guru Masjid Demak. Lalu untuk tokoh Wali Songo yang ke-8 ada tadi yang ke-7 Sunan Gunung Jati, sekarang yang ke-8 ada Sunan Kudus atau biasa disebut Ja'far Shadiq. Sunan Kudus diberi gelar Wali Al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas oleh para Wali Songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Cara berdakwah Sunan Kudus pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sehingga sangat toleran terhadap budaya setempat. Oke, untuk tokoh Wali Songo yang terakhir, yang ke-9, yaitu Sunan Muria atau Raden Said. Sunan Muria adalah seorang Wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara, terkhusus pada daerah pedesaan. Putra Sunan Kalijaga ini juga dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyebarkan agama Islam. Gaya berdakwahnya pun sangat berbeda dengan Sunan Kalijaga. Perbedaannya ini, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam dan memperdalam pengajarannya kepada masyarakat sekitarnya. Kita masuk ke model dakwah organisasi Islam. Yang pertama ada Syarikat Islam. Syarikat Islam pada mulanya adalah perkumpulan para pedagang muslim yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Awalnya Syarikat Islam bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI, lalu dirubah pada tanggal 10 November 1912. Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai ketua dan Haji Samanhudi diangkat sebagai ketua kehormatan. Latar belakang berdirinya SI ini adalah untuk menghimpun dan memajukan para pedagang Islam dalam rangka bersaing dengan para pedagang asing. Lalu yang kedua ada organisasi Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Lalu yang ketiga ada organisasi Islam Al-Irsyad, berdiri pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta, 2 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Tokoh yang terkenal adalah Syekh Ahmad Surkati. Lalu organisasi Islam yang keempat ada Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi NU lahir di Surabaya 31 Januari 1926. Pelopor dari organisasi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan Kiai Haji Mas Alwi, dan Kiai Haji Ridwan. Lalu organisasi yang kelima selanjutnya ada Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI ini berdiri pada masa pemerintahan Belanda pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya yang dipelopori oleh Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan
Wondo Amiseno. Lalu organisasi Islam yang keenam ada Masyumi. Masyumi adalah kepanjangan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia yang berdiri pada tahun 1943. Dalam muktamar disahkan pada 7 November 1945. Kita masuk ke organisasi Islam yang ketujuh ada Matlaul Anwar, berdiri pada tahun 1905 di Marus, Banten. Pendiri organisasi ini adalah Kiai Haji Muhammad Yasin. Tujuan berdirinya organisasi ini adalah untuk mengembangkan pendidikan Islam di kalangan Marus, Menes, Banten. Nah, ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yasin ya. Lalu organisasi Islam yang ke-8 ada Persatuan Islam atau biasa disebut Persis. Persis berdiri pada tanggal 17 September 1923 di Bandung dan diprakarsai oleh Kiai Haji Zamzam dan Muhammad Yunus. Lalu organisasi Islam yang ke-9 ada organisasi pelajar, mahasiswa, dan kepemudaan Islam. Di antaranya ini ada HMI, PII, PMII, dan IMM. Mereka selalu mengkritisi hal-hal yang dianggapnya tidak menguntungkan oleh kalangan masyarakat. Salah satunya saat ada rezim Soeharto pada masa Orde Baru. Organisasi ini telah melahirkan beberapa tokoh hebat, salah satunya Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Yusuf Wibisono, dan masih ada banyak lagi. Organisasi Islam yang selanjutnya ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975. MUI berdiri sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru tanah air. Pemimpin pertama MUI ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah pada tahun 1900 yang menjabat pada tahun 1977 sampai 1981. Organisasi Islam yang ke-11 ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. ICMI ini berdiri pada tanggal 7 Desember 1990 sebagai organisasi Islam yang menampung para cendekiawan Muslim yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai keislaman. Organisasi ini pertama dipimpin oleh Profesor B.J. Habibie, Ahmad Tirtiwi Sudiro, dan Adi Sasono. Kita masuk ke poin yang terakhir dari pembahasan yang sebelumnya itu, maka kita akan bisa mengambil hikmah atau ibrah mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, kita dapat mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa penyebaran Islam itu menggunakan banyak sekali strategi untuk menyebarkan Islam di seluruh Nusantara. Lalu yang ketiga, kita dapat mengetahui bahwa Islam itu masuk secara damai tanpa adanya paksaan, tanpa adanya kekerasan, dengan hati yang setulus-tulusnya. Lalu yang keempat, kita dapat mengetahui bahwa setiap umat Islam itu wajib mendakwahkan ajaran Islam. Demikian video pembelajaran Mapel PAI dengan materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.